Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Anda semua tentu sudah tak sabar untuk menantikan pertandingan babak perempat final antara tim-tim yang memang terbaik ya. Jadi dari 32 peserta Piala Dunia Qatar 2022 ini sudah terseleksi, sudah terpilih 8 tim terbaik. Kita jeda 2 hari ya, tidak menonton pertandingan karena pemain butuh pemulihan ya, recovery, sehingga ketika nanti bertanding di babak 8 besar itu benar-benar dalam kondisi yang terbaik. Saat ini kita coba membahas sedikit prediksi tentang pertandingan antara tim kejutan di Piala Dunia 2022 yaitu Maroko yang akan melawan Portugal. Maroko sampai dengan hari-hari ini tetap menjadi trending topik karena dia menjadi satu-satunya wakil dari Afrika yang berada di tengah kepungan 2 sumbu kekuatan sepak bola dunia, yaitu Eropa dengan 5 wakil dan Amerika Selatan dengan 2 wakil, yaitu Brasil dan Argentina. Jadi dominasi Eropa dan Amerika Selatan terselip di sana ada wakil dari negara dunia ketiga lah, dari Afrika. Ini sesuatu yang tentu baik untuk perkembangan sepak bola. Maroko dan Portugal ini akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022, pukul 22.00 atau pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Pemenangnya akan menghadapi pemenang dari Prancis melawan Inggris. Ya, jadi kalau pemenang dari laga Maroko Portugalnya, mereka akan sudah dinanti pemenang antara Prancis dan Inggris. Maroko luar biasa ya, penampilan mereka tidak pernah diduga, ternyata mereka tembus babak 16 besar, kemudian sekarang sudah berada di babak perempat final. Maroko itu prestasi terbaik ya Tribuners di Piala Dunia, itu sejak mereka itu sampai babak 16 besar saja sebelum ini ya, sebelum Qatar ini itu Piala Dunia 1986 di Meksiko, itu prestasi terbaik mereka. Sehingga lolosnya Maroko ke babak perempat final ini adalah sebuah sejarah. Dan mereka menjadi negara Afrika keempat yang lolos sampai babak perempat final. Sebelumnya adalah Ghana, kemudian Kamerun ya, juga yang pernah lolos sampai ke babak perempat final. Dari sisi head to head ya, Portugal dengan Maroko itu baru bertemu 2 kali dalam pertandingan. Dengan skor itu sama ya. Jadi Maroko tidak mesti merasa minder atau inferior menghadapi Portugal karena skornya itu 1-1. Yaitu pada tanggal 20 Juni 2018 yang lalu ya, itu Portugal menang ya di Piala Dunia, itu menang dengan skor 1-0. Kemudian sebelumnya, jauh sebelumnya di Piala Dunia 86 itu Maroko yang menang dengan skor 3-1. Jadi skor antara 2 negara ini di Piala Dunia itu sama kuat 1-1. Jadi sekali lagi tentu saya bisa meyakini bahwa banyak fans yang lebih mengunggulkan Portugal ya, mengingat reputasi mereka, pemain-pemain mereka yang juga sangat terkenal, masih ada Cristiano Ronaldo di sana, Bruno Fernandes, Joao Felix dan sebagainya ya. Tetapi sekali lagi bagi Maroko itu Portugal itu bukan lawan yang terlalu mereka bukan underdog lah ya. Jadi mereka masih bisa bersaing. Nah, lalu bagaimana kinerja kedua tim? Nah ini saya coba sampaikan bagaimana kinerja kedua tim ya. Minimal ya, sekurang-kurangnya dalam 4 laga di Piala Dunia 2022 di Qatar ini. 4 laga Maroko yang sudah dia jalani sampai dengan terakhir babak 16 besar, itu Maroko tuh menang 3 kali dan sekali seri loh. Dia hanya kebobolan 1. Jadi Maroko ini pertahanannya tuh luar biasa Tribuners ya. Dia kebobolan 1 dan dia cetak 4 gol. 4 gol itu murni ya dari hasil pertandingan. Total ada 7, tetapi 3-nya itu adalah gol yang dihasilkan dari titik penalti pada saat mereka melawan Jepang ya. Jadi ini yang sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dari kesebelasan Maroko ini. Mereka pada tanggal 22 November yang lalu itu bermain imbang dengan Kroasia 0-0. Kemudian melawan Belgia itu Maroko menang 2-0 ya waktu itu, lalu menang lagi 2-1 lawan Kanada. Dan tadi itu menang penalti dengan Spanyol ya, bukan Jepang ya. Jadi ini kinerja Maroko yang luar biasa. Kemudian 4 laga Portugal di Piala Dunia itu juga sama, mereka menang 3 kali, tetapi sekali kalah. Jadi Maroko lebih baik loh kinerjanya dibanding dengan Portugal. Jadi Portugal tuh
3 kali menang, tapi mereka sekali kalah. Mereka pada tanggal 6 Desember terakhir ya, itu mengalahkan menang telak luar biasa di babak 16 besar atas Swiss 6-1 ya. Kemudian 2 Desember, yaitu mereka kalah ya. Mereka kalah melawan Korea Selatan waktu itu dengan skor 2-1. 29 November, Portugal mengalahkan Uruguay 2-0. Dan 24 November pada laga perdana itu mereka menang tipis 3-2 atas Ghana. Dan dari sisi skor kebobolan itu Portugal lebih banyak kebobolan, tapi mereka lebih produktif dalam mencetak gol. Tetapi itu yang saya mau katakan kepada penggemar semua, bahwa kinerja antara Maroko dan Portugal itu hampir sama kuat. Tribuners, pertandingan ini ya, antara Maroko dan Portugal itu bisa dijamin akan berlangsung ketat, sangat ketat. Anda semua tentu sudah tahu bagaimana Maroko begitu tangguh, begitu solid, begitu cerdik ketika menghadapi Spanyol. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, dengan serangan ofensif ya, ternyata semuanya mental ya sebelum memasuki kotak penalti. Artinya betapa strategi dari pelatih Walid Regragui ini ya luar biasa. Dia taktis sekali, sangat bermain taktis. Dia tidak parkir bus ya, dia tetap bergerak para pemain Spanyol, tapi mereka bergerak dengan perhitungan yang matang. Jadi saya yakin bahwa strategi ini pun akan dipakai oleh Walid ya ketika menghadapi tim asuhan Fernando Santos ya pada hari Sabtu malam nanti. Maroko tetap akan memainkan formasi 4-3-3. Itu kekhasan Maroko ya. Walid dalam 4 pertandingan itu dia selalu memainkan itu. Saya kira susunan pemain 11 terbaik dia antara lain seperti ini. Tetap di bawah Mister adalah si Bono ya, Yasin Bono, itu yang kemarin menggagalkan penalti para pemain Spanyol. 3 kali loh dia menggagal, dia tepis, itu luar biasa ya. Kemudian di belakang ya ada Aksar Hakimi, kemudian Nayef, lalu Romain Saiz dan Mazzouri. Di tengah sudah pasti ada Sofian Amrabat ya, kemudian Kunahi, lalu Selim Amila, dan dikoordinir oleh Hakim Ziyech. Hakim Ziyech ini memang dia tuh tipe gelandang serang ya. Jadi dia seorang pemain gelandang tetapi dengan kemampuan karakter menyerang yang luar biasa, dan dia adalah pemimpin tim. Dia sangat pintar sekali dalam mengorganisir kawan-kawannya. Sedangkan di lini depan ya, Walid tetap akan mengalahkan Youssef El Nessi dan Sofiane Boufal ya, itu akan di lini depan. Lalu bagaimana dengan tim Portugal? Portugal, Fernando Santos juga ini pertarungan yang sangat menentukan. Fernando sudah katakan bahwa dia tidak menganggap remeh Maroko ya, karena Maroko punya kinerja yang luar biasa. Portugal tetap akan dengan formasi 4-3-1-2 ya, 4-3-1-2. Masih ada 2 kemungkinan ini. Apakah Cristiano Ronaldo diturunkan sejak awal atau Cristiano Ronaldo akan dicadangkan dulu, dia akan masuk di babak kedua ya. Dalam pertandingan terakhir itu ketika lawan Swiss itu Cristiano Ronaldo dicadangkan ya, dia baru turun di babak kedua. Jadi ini kemungkinan saja bisa jadi Portugal akan menerapkan juga hal yang sama. Nah, kalau bukan Ronaldo yang main, maka akan di lini depan akan alahkan Joao Felix ya, Joao Felix. Sedangkan di bawah Mister, Diogo Costa tetap menjadi pilihan utama Fernando Santos. Kemudian di belakang dipimpin oleh Pepe ya, 3 pilar belakangnya Portugal adalah Diego Dalot ya, Pepe dan Ruben Dias. Itu memang pilihan pertamanya Santos. Kemudian di tengah itu ada Otavio ya, William Carvalho, Bernardo Silva dan Bruno Fernandes. Sedangkan depan sangat mungkin si bintang baru yang luar biasa kemarin mencetak hat-trick yaitu Gonzalo Ramos itu akan diturunkan. Dia kemungkinan berduet tadi saya bilang bisa dengan Cristiano Ronaldo atau dengan Joao Felix ya. Kemudian bagaimana skor? Saya memprediksikan pertandingan tadi saya katakan sangat ketat ya pertandingan ini. Di waktu normal itu bisa berakhir 1-1 atau 0-0. Sangat mungkin itu terjadi. Tetapi sedikit diunggulkan Portugal ya dari pengalaman mereka, dari kualitas tim. Memang Portugal sedikit lebih diunggulkan. Dia pun menang, kalaupun menang ya tidak dengan skor besar, paling sekitar 2-1 atau sebesar-besarnya 2-0. Tapi sekali lagi biar kemungkinan juga Maroko bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau adu penalti ya itu sudah untung-untungan. Sudah untung-untungan. Apakah tinggal siapa penendang lebih siap di Portugal atau di Maroko. Demikian Tribuners prediksi pertandingan antara Maroko melawan Portugal. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.